Nah ini sekarang nih ada dua virus lebih bahaya lagi saudara. Ada dua virus nih saudara. Mau tahu gak? Kapan? Kapan? Tahun depan. Udah capek. Ini urusannya habis kirama gue diinfus nih. Tukang infus sudah ada tuh di belakang. So, lanjut. Mau tahu virusnya? Betul. Satu, virus begal nasab. Eng. Yang kedua, virus fufufafa. Lu baru kenal kan? Virus apa? Fufufafa. Insya Allah nanti Hamid bin Zaid yang bawain. Saudara, singkat saja soal begal nasab, saudara. Saya mau ingatkan kepada semua di sini bahwa ulama ahlus sunnah wal jamaah, saudara, sepakat bahwa nasab ba'alwi bukan hanya sah ditetapkan berdasarkan syuhra dan istifadah sesuai ketentuan fikih Islam, tapi juga sah ditetapkan berdasarkan ijma ulama. Makanya Syekh Ali Jum'ah, saudara, pada saat ditanya 2 bulan yang lalu di Jami' Al-Azhar di Kairo, Mesir, bagaimana nasab ba'alwi, beliau jawab, inna nasab ba'alwi sabitun bil ijma', bahwa nasab ba'alwi itu sah ditetapkan berdasarkan ijma'. Nah kalau udah ijma, nggak boleh kita protes. Kalau udah ijma, jangan sok pinter dikorek-korek. Ahlus sunnah wal jamaah punya 4 sumber yang disepakati, saudara. Sekaligus ini menjadi ciri aswaja. Pertama Al-Quran, kedua as-sunnah, ketiga al-ijma, keempat al-qiyas. Ini 4 pegangan ahlus sunnah. Nah sekarang kalau udah nasab ba'alwi sah secara ijma, tahu-tahu saudara ada orang yang nasabnya nggak jelas, nyebut nasab ba'alwi udah batal. Siapa tuh yang nasabnya nggak jelas? Katanya namanya Imad bin Utsman, wakila Imad bin Sarman, wakila Imad bin Sarmana. Terakhir saudara ada arsip masa SMP-nya, nama bapaknya ditulis Sam'un. Yang bener yang mana? Nasabnya nggak jelas, mau obok-obok nasab yang udah sah secara ijma. Kacau tidak? Kacau tidak? Ada lagi yang lebih kacau. Artis dangdut membatalkan nasab. Lu kapan belajar? Roma terlalu. Aduh, kacau tidak? Kacau tidak? Ada lagi saudara dari brand, ngakunya dari brand, pakar ikan nila, tahu-tahu mengumumkan diri sebagai pakar DNA nasab. Ini pakar ikan nila jadi pakar nasab, pakar DNA ikan cupang. Kacau tidak? Kacau tidak? Saudara, 140 ulama lebih ahlus sunnah wal jamaah dari berbagai generasi, semuanya dalam kitab mereka mengakui keabsahan nasab ba'alwi, saudara. Imam-imam besar seperti Ibn Hajar Al-Haythami, Imam Sakhawi, saudara, bahkan ulama-ulama besar Indonesia, Syekh Nawawi Al-Bantani, Kiai Haji Hasim Asy'ari, saudara, bahkan sampai Buya Hamka, saudara, semua mengakui bahwa nasab ba'alwi sah. Imad menolak. Imad pakai ngomong, walaupun ulama sedunia mengakui, aku tetap tidak mengakui. Ini dia nih pantat ayam kuning. Kacau tidak?
Udah dah, cukup dah, jangan diterusin dah. Udah ngomong terus-terus aja lu. Lu kalau yang begini aja demen lu. Udah kita doain aja biar Imat dan gerombolannya semua dapat taufik dan hidayah. Amin. Amin. Cuman saya kadang-kadang bingung, kok ada makhluk kayak begini, saudara ya. Ulama sedunia udah ngakuin, toto dia nggak ngakuin. Saya selidikin kenapa kok jadi sablon begini, saudara. Begitu saya selidiki ketemu, ternyata guru besarnya yang bisa ngomong sama semut. Kacau, 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 kacau. Kacau tidak? Makoni rahmatan lana makoni lakoni. Lu paham? Paham gak? Sama. Gue juga gak paham ngomong apa tahu. Tapi ada aja pengikutnya ya. Di Indonesia ini orang sablon yang ngikutin ada aja, sudah. Heran gak? Heran gak? Kalau saya nggak heran-heran banget, sudah. Lo kenapa dulu nih, saudara, ada perempuan ngaku malaikat Jibril. Lu inget gak? Inget gak? Anak muda sih nggak tahu tuh, saudara. Ketika itu saya di penjara di Polda Metro Jaya. Waktu saya lagi di penjara, ada jam besok keluarga datang. Nah, di sebelah pojok sana itu ada penjara perempuan. Ada perempuan keluar bawa ember megayung. Keluarga saya nanya, Habib, itu siapa? Saya bilang, oh itu malaikat Jibril mau ke toilet. Kacau tidak? Masa malaikat Jibril ke toilet, kan mustahil, betul? Betul. Yang namanya malaikat masuk makhluk suci, saudara. Kita masuk di kamar mandi, malaikat rakib atid nggak mau ikut masuk ke toilet, saudara. Dia catat semua amalan kita dari luar toilet kita. Kenapa? Karena malaikat tidak mau hadir di tempat kotor. Ini perempuan, saudara, udah nya bau. Ngaku malaikat Jibril. Iya, kacau tidak? Kacau tidak? Tapi ada aja yang jadi pengikutnya, sudah. Yang jadi pengikutnya ada dokter, ada insinyur. Kacau tidak? Itulah Indonesia. Makanya lu rajin yang ngaji, betul? Betul? Dokter, insinyur bisa terpengaruh, saudara. Nggak sampai di situ, ada lagi yang ngaku nabi dari Garut, saudara. Dari Garut ngaku nabi, saudara. Sampai saya sidang di Petamburan. Jemput sama FPI dari Garut, ambil bawa ke Tamburan, kita sidang sampai dia tobat, saudara. Ngaku nabi. Ya, ada lagi yang lebih gile di Cirebon, ngaku Tuhan. Kapolres cerita, Kapolres Cirebon. Kata Kapolres apa, Habib, saya tangkap orang ngaku Tuhan. Terus saya tanya sama dia, kenapa kamu ngaku Tuhan? Tahu gak Habib jawabnya? Apa? Jawabnya, Habib sudah banyak yang ngaku nabi. Kacau tidak? Ayo yang kompak, kacau tidak? Itulah Indonesia. Makanya rajin-rajin rajin-rajin sholawat, rajin-rajin kita zikir, insya. Nah kalau kita rajin zikir, sholawat, majelis taklim, insya Allah nggak terpengaruh. Amin. Amin. Yang kedua, yang terakhir, ini virus lebih gawat lagi nih. Ini virus sebetulnya udah 10 tahun, saudara. Tapi ternyata ini yang menyebabkan kenapa di medsos itu orang enak banget ngatain sono, ngatain sini, hina sono, hina sini, saudara. Nyebar adu domba, saudara. Macam-macam, saudara. Pantes, ternyata ada sumber virusnya, saudara. Baru terbongkar sekarang. Nama virusnya Fufu Fafa. Udah tahu Fufu Fafa? Tahu gak Fufu Fafa? Fufu Fafa ternyata, saudara, isinya, saudara, bukan hanya menghina, saudara, para pejabat, bukan hanya menghina para ulama, bahkan menghina Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia lecehkan ulama, dia lecehkan agama, dia lecehkan, saudara, presiden, saudara, semua, bahkan calon presiden kita Prabowo dihabisi.
fufu fafa. Makanya lo hati-hati mau fufu fafa, lo bisa ketularan gawat nih. Makanya kemarin saya ajak, pendukung PKS, pendukung Anies, lu jangan ribut, ganyang aja fufu fafa bareng. Betul tidak? Setuju tidak? Setuju tidak? Sebenarnya di medsos begitu. Ya kan bukan kita Habib yang mulai, yang kan mulai sono duluan. Saudara dinasehatin bukan bersatu, pakai nyari alasan. Betul? Betul? Sekarang saya mau tanya semua, siap bersatu? Siap ganyang fufu fafa? Takbir! Makanya saya punya saran. Boleh gak ngasih saran? Catat, saran, bukan nyuruh nih, saran. Apa? Saran, supaya nggak buang waktu, saudara, mendingan presiden besok lengser deh. Setuju gak? Setuju gak? Lu turun dah. Ini tinggal sebulan pakai mengutang lagi. Iya. Udah tinggal sebulan masih mengutang, gila. Saudara, kacau tidak? Kacau tidak? Nah, mendingan lu berhenti dah, lu berhenti. Nah, biar calon presiden yang menang tuh kemarin, ya ada curang-curangnya dikit, maklumin dah. Nggak usah ribut, udah nggak usah ribut. Masa kita mau pilpres ulang? Betul? Betul? Udah, yang ada sekarang presiden turun. Besoknya suruh turun, besok suruh turun. Pagi turun, siang lantik tuh Prabowo jadi presiden. Setuju? Fufu fafa jangan. Awas fufu fafa. Lo kok nggak boleh dilantik, Beb? Orang ijazah SMA-nya belum jelas. Saya mau tanya nih semua, lo mau kerja jadi guru SD aja, mesti S1, betul? 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 Ini masa mau jadi pejabat tinggi SMA nggak jelas. Iya, fufu fafa. Kacau tidak? Kacau tidak? Udah mata narkoboy. Gue sih nggak nyela. Emang fakta. Dulu, maksud saya masih muda nih. Mau denger gak? Tapi kalau udah mata redup begitu tuh ada beberapa kemungkinan. Mau tahu? Satu, bawaan lahir. Ya kalau bawaan lahir nggak apa-apa, itu dari Allah, betul? Betul. Yang kedua, sarafnya ada yang terganggu. Saudara, paham? Itu juga penyakit, maklumin, betul? Yang ketiga, kebanyakan nonton bokep. Mata aja begitu. Ngelihat tiang aja dia udah nafsu. Yang keingetannya film melulu. Kacau tidak? Makanya jangan pernah mau nonton film porno, betul? Nonton film porno halal atau haram? Halal atau haram? Ada yang fatwa enggak haram, itu kan gambar doang. Iya, unyel. Para ulama salaf kita, saudara, ini nonton tiang nih, ngeliat tiang, tapi kita hayalin nih tiang nih perempuan cantik telanjang bugil. Haram lu lihat tiang. Haram lu lihat tiang. Haram. Ngelihat tiang saja kalau dibayangkan, saudara, aurat perempuan haram. Apalagi nonton film perempuan telanjang, itu nggak pakai dibayangin, emang lu nonton. Halal apa haram? Halal atau haram? Hati-hati, banyak kan nonton bokep mata begini. Paham? Gua nggak nuduh, ini cuma cerita dulu masa muda begitu tuh. Kalau ada orang mata begitu tuh, kalau nggak bawaan lahir, kalau nggak sarafnya terganggu, karena kebanyakan nonton bokep atau kebanyakan narkoba. Lo kok Habib tahu soal narkoba? Kemarin 2 tahun gue di penjara di Mabes Polri. Saudara, saya ditaruh di blok narkoba. Saya buka pengajian, 100 lebih orang tahanan pada belajar. Yang antu bandar narkoba, yang ini kurir narkoba, yang ini pengedar narkoba, yang ini pengguna narkoba, semua narkoba. Nah dia yang ngajarin saya jadi murid orang-orang narkoba. Habib, kalau pakai heroin, itu efeknya begini. Kalau pakai morfin, efeknya begini. Kalau pakai yang begini. Gua tahu, termasuk yang giginya suka ngegertek. Ketahuan tuh. Lu makanya duduk di depan gigi ngegertek, awas loh. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah sekarang saya mau tanya, mau nggak dipimpin orang model begini?
Mau tidak? Nah makanya saya kasih saran, anulir, batalkan. Bukan pilpresnya dibatalin, wapresnya batalin. Nah terus gantinya siapa Habib? Gantinya pilih oleh MPR, saudara. Banyak orang bagus, banyak orang pintar, banyak orang baik, betul. Kenapa yang matanya letoy? Udah cukup begitu aja. Jelas gak? Jelas gak? Nah sekarang saya tanya, saudara, saya mau tanya nih semua yang ada di sini, apa pendukung Anies musuh kita? Jawab, musuh kita bukan. Musuh kita bukan. Apa pendukung Partai Islam musuh kita? Musuh kita bukan. Bukan, makanya rame-rame ganyang fufu fafa. Setuju tidak? Setuju tidak? Ayo, ayo ganyang fufu fafa, ganyang fufu fafa. Sekarang juga semua, ayo.